Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safna Faradila dengan NPM 22082010095. Dari kelas paralel C angkatan 2022, mahasiswa jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya ingin mempresentasikan kembali terkait tugas logika algoritma, yaitu logarithm selection sort. Selection sort sendiri itu merupakan salah satu bentuk metode sorting atau pengurutan yang mencari nilai terkecil ascending atau terbesar descending yang kemudian ditempatkan pada paling depan, kemudian mencari nilai terkecil atau terbesar sepanjang elemen array -1 dan seterusnya hingga terurut. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini sudah ada bentuk logarithm dari selection sort. Yang pertama itu pasti ada mainnya. Lalu di sini ada 3 bentuk prosedur, ada baca array, selection sort, cetak array. Oke, di sini kita langsung mulai saja dengan running per stepnya. Yang pertama tentu saja kita harus mendeklarasikan variabel n dengan tipe datanya itu integer. Lalu kita buat perintah output, masukkan banyaknya data, lalu input n. Jadi nanti yang kita input itu akan dimasukkan ke variabel n, dimana n ini menunjukkan banyaknya data yang mau kita input untuk dimasukkan ke dalam array-nya. Di sini kita masukkan 3. Lalu kita deklarasikan lagi array dengan namanya L, tipe datanya integer, dengan panjang array-nya itu n, yaitu data yang tadi kita input. Tadi kan 3, berarti panjang array-nya itu 3. Lalu lanjut ke prosedur baca array. Prosedur baca array ini tentu saja kita membutuhkan variabel n, yaitu banyaknya data serta array-nya. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel i dengan tipe datanya itu integer, di mana i ini akan menjadi pembatas. Lalu kita perintah looping menggunakan for. Kenapa menggunakan for? Karena kita sudah mengetahui batasannya itu sampai mana. Sedangkan kalau kita masih belum mengetahui, itu kita menggunakan while. Tapi karena kita sudah tahu nih sampai mana, maka kita menggunakan looping for. Oke, i sama dengan 0 sampai n-1. Tadi kan 3 kurang 1, 2. Berarti i-nya itu 0 sampai dengan 2. Berarti akan melakukan looping sebanyak 3 kali, yaitu 0, 1, dan 2. Nah, di setiap pengulangan itu akan mengeluarkan output masukkan data ke i+1. Maksudnya i+1 berarti jika i-nya 0 maka data ke 1. Kalau i-nya 1 berarti data ke 2, i-nya 2 berarti data ke 3. Nah, di sini setiap pengulangan kita akan menginputkan nilai untuk dimasukkan ke dalam array sesuai dengan urutan i-nya itu. Oke, kita coba ya. Data ke-1 kita misalkan 5. Lalu data kedua kita masukkan 2. Dan data ketiga kita masukkan nilai 3. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kalau di array itu urutannya dimulai dari 0. Berarti data ke-1 atau urutan 0 pada array bernilai 5. Data kedua, urutan array yang pertama itu ke-1 maksudnya nilainya 2. Kemudian data ketiga atau pada array itu urutan kedua nilainya 3. Nah, selanjutnya kita ke bagian prosedur selection sort, pengurutannya. Sama kayak yang sebelumnya, kita membutuhkan variabel n, yaitu banyaknya data serta array-nya. Nah, di sini kita deklarasikan lagi variabel i, k, tem, dan indeks dengan tipe datanya itu integer. Nah, di sini kita sama menggunakan looping for karena kita sudah mengetahui batasannya, yaitu i sama dengan 0 sampai n-2. Tadi kan n-nya 3, berarti 0 sampai dengan 1. Berarti akan mengalami looping sebanyak 2 kali, yaitu i sama dengan 0 dan i sama dengan 1. Nah, kita langsung coba ya per stepnya. Nah, misal yang pertama itu 0 ya. Nah, 0 ini akan dimasukkan ke dalam variabel indeks. Jadi nanti di sini indeksnya itu 0. Nah, di sini 0. Lalu kita masuk lagi ke looping. Jadi ada looping di dalam looping. Nah, di sini variabel k yaitu i+1 sampai dengan n-1. I-nya itu kan
Di sini 0 ya, berarti 0 per 1 berarti 1 sampai dengan 3 kurang 1, 2, berarti 1 sampai dengan 2. Oke. Nah, L indeks tadi kan indeksnya itu 0 kan. Berarti urutan ke 0 lebih besar dari K-nya itu 1. Urutan ke 1 apakah iya? Nah, di sini kita bisa cek nih, lihat nih. Urutan ke 0 itu kan 5, urutan ke 1 itu 2. 5 lebih besar dari 2, benar. Nah, karena benar kita masuk ke bagian true, yaitu K akan dimasukkan ke dalam variabel indeks. Nah, di sini jadi berubah kan. Indeksnya jadi 1, sebelumnya 0. Nah, terus lanjut. K-nya itu 2. Nah, 2 urutan kedua berarti 3. Apakah 3 lebih besar dari 2? Karena maksudnya K indeks ke-1 dan apakah indeks kedua itu lebih besar dari 1? Coba ya, lanjut ke karena bukan. Jadi lanjut nih, ini K-nya 3. K-nya 3, jadinya tem yaitu urutan indeks yaitu array urutan ke-1 yaitu 2 akan dimasukkan ke dalam tem, variabel tem. Nah, di sini bisa dilihat. Lalu kemudian yang indeks ini urutan ke-1 akan dimasukkan ke nilai urutan ke-1 itu akan dimasukkan ke nilai urutan I, yaitu I-nya 0. Berarti ini akan bertukar nih nanti nih, kita cek. Nah, di sini bisa dilihat kan, urutan ke-1 jadi nilainya 5. Lalu urutan ke-0 itu akan menjadi 2. Dari yang tem ini diinisiasikan nilai yang dari tem. Lanjut. Jika I sama dengan 1, maka indeksnya itu akan 1. Lalu K-nya itu 1 plus 1, 2, berarti 2 sampai dengan 2. Karena N-nya 3, 3 ulang 1, 2. Nah, lanjut. Nah, tadi kan indeksnya itu 2. Indeksnya itu 1. Apakah array urutan ke-1 lebih besar dari array urutan ke-2? Nah, 5 lebih besar dari 3, benar. Maka indeks ini 1 akan dimasukkan ke K akan dimasukkan ke dalam indeks. Jadinya di sini indeksnya jadi 2. Terus lanjut ke bagian bawahnya ini tem. Nah, nilai urutan indeks yaitu urutan kedua yaitu 3 akan dimasukkan ke dalam variabel tem, disimpan sementara. Nah, kemudian yang urutan indeks tadi yaitu urutan kedua akan diinisiasikan oleh nilai urutan ke-1 yaitu 5. Nah, ini bisa dilihat nih jadi berubah. Kemudian yang urutan ke-1 I-nya kan 1. Urutan ke-1 akan diinisiasikan oleh nilai dari variabel tem yaitu 3. Nah, di sini jadi berubah 2, 3, 5. Nah, di sini sudah urut ikannya dari 2, 3, 5. Nah, jadi kayak gitu pengurutan menggunakan metode selection sort. Selanjutnya kita ke prosedur cetak array. Di sini kita akan mengeluarkan hasil pengurutannya. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan I untuk sebagai pembatas. Sama kita menggunakan for, yaitu dimulai dari 0 sampai dengan n-1, 3 kurang 1, 2. Karena kan jadi akan mengalami pengulangan 3 kali, yaitu 0, 1, 2. Nah, di setiap pengulangan dia akan mengeluarkan output data ke I plus 1. Jadi seperti yang tadi saya beritahu, kalau I plus 1 misalkan I-nya 0 maka data ke 1, kalau I-nya 1 data ke 2 dan seterusnya. Dan kemudian di sini dia mengeluarkan nilai dari array sesuai urutan I. Jadi kalau misalkan I-nya 0 berarti maka nilai urutan ke 0 yaitu 2. Nah, di sini coba kita run ya. I 0 maka data ke 1 hasilnya 2. Lanjut, kalau data kedua menghasilkan nilainya 3, data ketiga nilainya 5. Nah, ini udah berurut ya. Nah, jadi seperti itu algoritma dari selection sort. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.